yang berupa baik periklanan, promosi penjualan, PR, ataupun penjualan personal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Nah, dari pertemuan yang kemarin sudah sempat saya singgung tentang tujuan dari komunikasi promosi. Yang di sini menurut Peter and Olson yaitu agar konsumen satu sadar akan kebutuhannya atau memiliki kebutuhan yang disadari. Kemarin recognize need. Kemudian yang kedua sadar terhadap produk atau dia mengetahui bahwa ini loh ada produk dari perusahaan ini, oh ini loh ada produk baru. Yang ketiga, memiliki sikap merek yang positif. Jadi ketika kita sudah menyampaikan atau menginformasikan tentang produk kita, tanggapan mereka positif. Itu berarti komunikasi yang kita lakukan kepada mereka atau informasi yang kita sampaikan kepada mereka bisa diterima baik oleh mereka. Sehingga akan menimbulkan sikap positif dari si konsumen. Nah, yang keempat, memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Jadi, seperti yang saya sudah singgung tadi, nggak hanya suka saja kepada produk kita, tapi dia juga ada keinginan untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Nah, pada akhirnya, konsumen itu akan melakukan pembelian terhadap merek tertentu atau produk kita, jika itu dalam kasus produk kita. Yang selanjutnya adalah macam-macam dari tools of promotion itu tadi atau bauran dari promosi. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Advertising atau periklanan itu merupakan setiap bentuk pembayaran akan presentasi non-personal dan ide promosi. Jadi, kita sebagai produsen nggak memproduksi atau nggak melakukan pembuatan iklan itu dengan usaha kita sendiri, tapi kita menyewa, kita membayar pihak lain, pihak ketiga untuk melakukan atau membuat iklan tersebut. Dan bisa saja ide dari iklan tersebut dari perusahaan lain yang kita bayar itu. Tapi bisa saja ide promosi itu atau ide iklan itu bisa dari kita. Jadi tergantung mana. Yang penting dalam melakukan periklanan itu produsen membayar pihak lain untuk menciptakan atau untuk melakukan periklanan, nggak dilakukan sendiri ya. Nah, siapa produk ketiga itu? Itu adalah sponsor yang sudah teridentifikasi. Jadi, kita nggak serta-merta memilih orang yang akan membuat atau yang akan merancang ide promosi kita. Nggak asal pilih saja, tapi dia sudah harus terkenal. Katakan dia sudah dikenal oleh konsumen. Jadi dengan begitu konsumen nggak akan mengacuhkan iklan yang dibuat oleh dia. Itu sudah merupakan salah satu strategi kita. Nah, yang kedua adalah PR atau public relation. Dengan adanya PR atau public relation ini, dia itu sudah merupakan suatu usaha. Usaha yang bagaimana? Usaha untuk meningkatkan dan mengelola hubungan dengan publik. Yang sudah sempat saya singgung tadi, di sini kita menginformasikan pesan kita kepada publik, nggak hanya kepada konsumen saja, tapi juga bisa kepada pemegang saham atau pemilik dari perusahaan, kepada komunitas. Komunitas di sini adalah komunitas sosial, bisa NGO, bisa organisasi-organisasi sosial lain yang meskipun dia profit oriented. Kemudian juga kepada pemerintah dan juga kepada media massa. Ingat, media massa bisa menjadi teman dan juga bisa menjadi musuh dalam selimut kita.
Kemudian yang ketiga adalah sales promotion. Sales promotion di sini merupakan salah satu aktivitas marketing yang kegiatannya itu lebih dari mengiklankan, lebih dari mengkomunikasikan, dan lebih dari menjual. Nah, kegiatan atau aktivitas marketing yang bagaimana sales promotion itu tadi? Sales promotion ini aktivitas marketing yang menstimulasi pembelian konsumen dan efektivitas dealer. Jadi, apa sih bentuk dari sales promotion itu? Jika kita ada dealer atau toko, atau ketika kita melakukan exhibition atau pameran-pameran. Jadi, kita nggak hanya bertatap muka langsung dengan perusahaan, dengan konsumen, tapi kita juga melakukan komunikasi atau mengkomunikasikan produk-produk kita dengan adanya dengan adanya exhibition atau ada toko, ada stand dan lain sebagainya. Kita nggak hanya ketemu dengan konsumen untuk menjual produk kita, tapi kita juga bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita bisa mendengarkan mereka, mendengarkan apa yang mereka mau. Nah, kegiatan itu disebut lebih dari kegiatan mengiklankan. Karena apa? Dengan sales promotion itu kita bisa dengan cepat mengetahui bagaimana respon dari konsumen. Dan yang keempat adalah personal selling atau penjualan personal. Personal selling di sini merupakan presentasi verbal dalam percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan untuk melakukan penjualan. Nah, personal selling ini itu langsung kepada konsumen, nggak melalui media apapun. Jadi kalau kita melakukan penjualan online itu bukan merupakan personal selling. Jadi kalau personal selling kita tatap muka dengan konsumen. Kita melakukan percakapan yang bagaimana? Yang untuk meyakinkan konsumen agar dia membeli produk kita. Nah, yang sales door to door itu yang di mana sih? Sales yang door to door atau sales yang datang langsung ke tempat konsumen itu dimasukkan ke dalam direct marketing. Nah, teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, pembelian dari mana? Dari rumah konsumen bisa, dari kantor konsumen bisa, atau tempat lain selain dealer kita, selain toko kita. Dari semua tools of promotion ini, ada yang ditanyakan kah? Halo? Anybody here? Lanjut ya. Well, okay. Yang selanjutnya adalah pesan. Pesan yang kita bauran di modul. Oke, ada yang tanya, bauran di modul kok nggak sama ya? Itu halaman berapakah? Yang bauran di modul?
Kita belum nyampe 4.28 ya. Kita masih modul yang pertama. Sama kan bauran pemasaran? Ada produk, ada harga, ada promosi, dan ada tempat. Kalau untuk penjelasannya, itu nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi ketika kita sudah mencapai modul 4. Nah, sekarang ini masih modul yang pertama. Gimana? Mungkin agak bingung ya yang soal bedanya bauran pemasaran sama bauran promosi ya. Jadi kalau bauran pemasaran itu 4P. Yang product, price, promosi, sama place. Nah, kalau yang baru saja saya jelaskan tadi, itu adalah bauran dari promosinya. Bauran promosi itu advertising, kemudian public relation, selling promotion, personal selling, sama direct marketing. Ya, promosi memang masuk dalam pemasaran. Nah, promosi itu alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi pemasaran. Nah, promosi itu memiliki bauran juga. Baurannya yang baru saja saya jelaskan tadi, yang tools of promotion. Sedangkan kalau bauran pemasaran itu sendiri beda. Bagaimana? Udah mengerti sekarang? Kalau masih ada yang dibingungkan, tanyakan lagi nggak apa-apa sekarang. Gimana? Lanjut? Oke. Pesan dalam komunikasi pemasaran. Pesan itu ada 2 macam. Yang pertama verbal atau diucapkan, dan yang kedua adalah non-verbal yang nggak diucapkan. Nah, verbal atau yang diucapkan, kita menyampaikan informasi kita atau pesan kita itu hanya melalui kata-kata atau melalui percakapan yang bisa didengar oleh konsumen. Nah, bagaimana dengan pesan nonverbal? Pesan nonverbal itu yang bisa dilihat oleh konsumen. Tapi, dengan seiring berkembangnya waktu, kita menyampaikan pesan kepada konsumen, nggak hanya pesan verbal saja, atau nggak hanya pesan nonverbal saja. Tapi, kita sekarang sudah melakukan mix. Kita menyampaikan menyampaikan pesan verbal dan nonverbal, yaitu apa? Jika kita melihat iklan di TV, kita nggak hanya bisa mendengarkan, tapi kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh si pelaku di dalam iklan itu. Dan apa yang dia lakukan itu akan menambah pemahaman kita